morning student. How are you today? I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you. Before we study, your class in the KKA today, your class today. Yang pertama kita awali dengan doa. Elisa, silakan doa. Amin. Amin. Tepuk tangan satu kali untuk Elisa dulu. Silakan duduk semua. Yang pertama, kita siapkan diri kita duduk dengan tenang. Kaki dirapatkan, kemudian kakinya diletakkan di atas meja, di atas lantai, kakinya di atas lantai. Kemudian kedua tangannya di atas paha kakinya, duduk yang tegak, tidak ada yang miring, yang sandar. Kemudian tutup mata, dengarkan saya sambil mendengarkan saya sementara menghirup udara, nafas kehidupan. Yang pertama, mari kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita semua boleh berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat di ruang kelas 7B. Di hari ini kita akan belajar KKA. Kita berterima kasih juga kepada kedua orang tua kita yang sudah memberi kita sekolah, dan pagi-pagi dia sudah bangun untuk menyiapkan semua untuk kebutuhan pagi, sarapan pagi. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua kita. Hirup nafasnya, tarik nafasnya pelan, kemudian hembuskan lewat hidungnya. Buka mata dan tepuk tangan 2 kali untuk kita semua. Oke, ketua kelas yang hari ini tidak sekolah siapa? Hari ini semuanya hadir ya? Tepuk tangan 2 kali lagi untuk kita semua. Hari ini kita belajar itu namanya KKA ya, untuk mata pelajaran baru di kelas 7. KKA itu kepanjangannya dari K itu coding, kemudian K yang kedua itu hanya kecerdasan, A nya ada artifisial, coding dan kecerdasan artifisial. Kamu senang tidak? Senang tidak mendapatkan pelajaran baru ini? Senang. Ya. Kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kita punya tujuan hari ini. Tujuannya adalah peserta didik menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Itu kita punya tujuan. Kemudian kita punya indikator. Indikatornya adalah yang pertama, memahami definisi pentingnya berpikir komputasional dalam pemecahan masalah. Kita paham dulu, kemudian kita sudah memahami, kita mengaplikasikan dan kita merefleksikan. Ada 3 bagian dalam pembelajaran sekarang ini. Yang pertama adalah kita paham dulu paham dulu apa itu komputasional. Kemudian setelah kita paham, kita mengaplikasikan, kita menerapkan.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita merefleksikan. Oh, saya sudah paham di sini. Kemudian saya sudah paham dan saya sudah mengaplikasikan. Kemudian kita merefleksikan. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami, yang kedua adalah kita mengidentifikasikan bentuk-bentuk data, angka, teks, gambar, suara dalam konteks sehari-hari. Dari dua indikator ini, ada yang mau bertanya sebelum kita membuat kesepakatan kelas? Ada yang bertanya tidak? Tidak ya? Oke. Kita masuk di bagian yang berikut, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu. Klik link yang Pak Boni sharekan tadi di grup kelasnya. Silakan buka. Semua siswa silakan menulis. Oh, saya mau dalam belajar ini seperti ini. Silakan menuliskannya itu di Padlet atau link yang Pak Boni kirimkan itu. Silakan. Silakan ketik sudah. Ketik atau klik link yang kemarin atau tadi Pak Boni kirim itu, silakan Anda mengisinya. Jadi saya bisa kirim link kembali ke Pak Boni. Link tadi itu. Yang lain setelah isi link itu ya. Isi link tentang keyakinan kelas itu, silakan. Silakan. Oke, sudah 5 menit kita membuat keyakinan kelas. Kita buat sama-sama, kemudian kita juga menyimpulkan sama-sama. Ya. Ya, ada yang sudah kirim? Yang belum silakan kirim. Oh, saya mau belajarnya seperti ini. Dari link yang Pak Boni berikan tadi itu silakan isi. Ya. Elisa punya tertib, kemudian yang lain belum, silakan yang lain kirim dulu. Supaya kita ambil kesimpulan sama-sama. Sudah kirim, jangan kirim 2 kali ya, cuma 1 kali saja kirimnya. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Oke. Saya berharap kelasnya tertib dalam pembelajaran. Kemudian saya mau kelas juga tertib dan rapi dalam pembelajaran. Oke. Sekarang kita simpulkan ya. Ini sudah Anda kirim. Kemudian Anda sudah mengisi link yang Pak Boni kirim tadi, kesepakatan kelas. Kita simpulkan apa yang kita buat tadi itu. Satu orang siswa bantu baca ya, baca keyakinan kelas di sana. Ketua kelas silakan membaca. Keyakinan kelas. 1. Menjaga ketertiban dalam ruang kelas. 2. Sopan dalam berbicara. 3. Menghargai bapak ibu guru dalam kelas. 4. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. 6. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Dari kesepakatan kelas ini tadi Anda sudah buat dari link paket yang Pak Boni kirimkan tadi itu. Kemudian ini kesimpulannya. Kesimpulan dari keyakinan kelas ya. Semuanya terima tidak ini? Terima semua ya? Ya, kita setuju, kita tepuk tangan 2 kali.
Terima kasih. Ini keyakinan kelasnya. Sekarang kita memperhatikan video ya. Video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kita perhatikan bersama videonya yang ada di layar nanti ya. Kita perhatikan sama-sama, kemudian sebentar setelah kita menonton video itu, Pak Boni akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita menjawabnya. Sebagai pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa-siswi semua. Ini sebentar ya videonya, sementara diputarkan untuk kita nonton bersama. Setelah ini kita menjawab beberapa pertanyaan dari video yang kita nonton tadi itu. Kita perhatikan sama-sama. Video yang pertama ya, video yang kedua. Berikut ini adalah beberapa contoh penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, yaitu kalkulator. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat, berbagi informasi dengan cepat. Dan masih banyak lagi beberapa contoh lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola.
Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana dari pengenalan pola adalah misalnya ada deret bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Jika ditanyakan berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola deret angka yaitu setiap bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan dekomposisi. Apabila ada bahan datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ACEF. Bangunan CEF adalah persegi panjang, maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF. Sedangkan luas masing-masing bangun ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi 8 dikali 3 adalah 24. Jadi luas bangun ACEF adalah 24. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita telah mempelajarinya di semester 1, yaitu tentang flowchart. Pada semester 1, kita telah membuat flowchart langkah-langkah membuat nasi goreng. Jika kita terbiasa memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, jalan keluar akan diperoleh dengan mudah. Kekuatan pemikiran algoritmik adalah sudah nonton video semua ya? Sudah ya? Tadi di video itu menjelaskan tentang apa tadi? Tadi video itu? Di video itu dijelaskan tentang apa? Ya? Apa? 12. Iya, berpikir secara komputasional. Ada berapa cara berpikir komputasional? Ada berapa tadi? 4. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Tepuk tangan kita semua. Biasa kita semua menonton videonya, kita konsentrasi di video tadi itu. Sekarang Pak Boni menjelaskan dulu ya tentang materi tentang ini, tentang apa itu berpikir komputasional supaya Anda bisa mengerjakan LKPD sebentar. Pak Boni menjelaskan dulu. Pak Boni menggali kamu punya pemahaman dulu dengan menjelaskan materi ini supaya Anda bisa memahami itu. Oke, semuanya attention, perhatikan di whiteboard sana ya, di tembok sana, di dinding. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, efisien, seperti cara komputer memproses informasi. Saya ulangi lagi. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah secara sistematis,
logis itu artinya masuk akal, efisien, seperti cara komputer memproses informasi. Kita ada yang pernah pergi ke ATM? Iya, kita ke ATM itu kita kasih masuk kartu di ATM itu, kita tekan uangnya, kemudian uang itu keluar tuh. Nah, itu artinya prosesnya lewat komputer. Prosesnya lewat komputer, uang itu keluarnya lewat komputer. Sudah disimpan datanya dalam komputer, kemudian uang disimpan di berangkas, bekerja antara komputer itu, memproses uang itu, maka disebut berpikir komputasional. Kemudian Anda pernah masuk di Alfamart Pernah ya? Di Alfamart juga sama. Kita masuk di pintu itu artinya push dan pull, artinya tarik dan dorong. Iya. Ada yang kita masuk di Alfamart atau di mall itu, kita masuk pintunya sendiri buka. Kita masuk pas menghadap di pintu, pintunya sendiri terbuka. Maka itu juga berpikir secara komputasional, komputer yang bekerja. Kemudian 4 elemen berpikir komputasional seperti yang adik-adik sebutkan tadi itu. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Kemudian yang ketiga abstraksi, dan yang ketiga yang keempat algoritma. Ada 4 ya. Pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Kemudian kita mulai masuk di bagian yang pertama adalah dekomposisi. Artinya memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bisa paham tuh? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Namanya dekomposisi agar mudah diselesaikan. Contohnya ini. Saya bersiap ke sekolah. Maka yang pertama bangun tidur. Bangun tidurnya pagi awal. Kemudian setelah bangun tidur kita mandi. Yang bangun terus tadi kita sarapan. Kemudian cek tasnya dan berangkat ke sekolah. Ini namanya dekomposisi. Bisa paham tuh? Saya mau ke sekolah, itu macam masalah yang besar. Kemudian kita mulai pecahkannya. Oh, saya harus ke sekolah. Kalau ke sekolah lebih awal, maka saya harus bangun pagi itu, bangun tidur pagi itu lebih awal. Kemudian sudah bangun kita mandi. Kemudian yang berikut lagi kita sarapan atau makan. Yang berikut lagi kita mengecek kita punya isi tasnya. Kira-kira ini saya belajar tentang apa atau materi apa. Maka saya bawa buku ini. Kemudian yang berikut lagi berangkat ke sekolah. Maka disebutnya dekomposisi. Memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Yang berikut lagi, pengenalan pola adalah mengenali kemiripan pola atau pengulangan pada data atau situasi. Contohnya seperti tadi 2, kemudian 4, kemudian 6, 8. Kita mengenali pola. Seperti di video tadi. Contohnya ini, setiap pagi ibu menyiapkan makanan. Oh, nasi ini nasi. Oh, ini lauk, ini sayur. Ini pola, ini miripnya setiap hari. Maka disebut dengan pengenalan pola. Kita mengenali pola ya. Contohnya, oh saya makan nasi, kemudian sayur, kemudian dengan lauk. Kemudian, contoh lagi, saya mengenali pola dengan melihat saya punya baju seragam. Oh, setiap hari itu, hari Senin dan hari Selasa saya mengenakan baju putih, celananya berwarna biru atau rok berwarna biru, sepatunya hitam, kaos kakinya berwarna putih. Itu kita mengenali kita punya pola dari pakaian seragamnya. Kemudian yang ketiga, abstraksi adalah memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Paham tuh?
tadi ada digambarkan persegi persegi panjang. Ya, dia tanya menghitung luas A, B, C, D atau E, A, D, E, F. Maka hilangkan yang tidak penting itu. Bisa ya? Contohnya, saya membaca peta. Kita melihat arah dan lokasi, bukan warna atau desainnya ya. Jika kalau aku pernah menggunakan HP Google apa nih? Google Map, Google Map, atau kita share lokasi itu. Tahu tuh? Share lokasi itu bukan berarti kita lihat gambar, kita lihat warnanya tidak. Kita lihat kita punya alamat rumahnya. Jika aku mau ke rumah teman aku punya, aku lihat itu yang paling utama bukan lihat warnanya. Bisa paham ini? Tapi lihat adalah arah dan lokasinya. Oh, saya mau ke rumah teman di Weri, rumahnya di sini. Contohnya dekat dengan gereja. Engkau jangan lihat dari warnanya itu, warna yang dikirim oleh teman itu, tapi lihat arah dan lokasinya. Bisa paham ya? Itu namanya atraksi. Yang terakhir, itu mengenal pola ya tadi itu. Ya, sudah ada 4 ya, ada 4 ini. Yang keempat adalah algoritma. Adalah langkah-langkah terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu tugas. Menyelesaikan suatu tugas. Contohnya, cara membuat mie instan. Caranya ini, membuat mie instan. Dia yang pertama dia rebus mie-nya, rebus airnya, masukkan mie-nya, tunggu, kemudian tiriskan dan sajikan. Itu namanya algoritma. Langkah-langkah terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu tugas. Contohnya, engkau mau buat tulis advokat. Pertama, engkau siapkan apa dulu? Bahannya apa? 1. Bahannya 2. Alatnya gelas dengan blender. Kemudian bahan lagi selain alpukat apa lagi? Gula apa lagi? Es batu apa lagi? Air apa lagi? Susu. Kemudian ini kita mulai membuat jus alpukat. Kemudian dia bilang langkah yang pertama kita kupaskan buah alpukat dan pisahkan antara buah atau isi dengan bijinya. Tidak mungkin kita kasih masuk biji dalam blender alpukat, dalam jus itu buat jusnya tidak. Kemudian kita masukkan habis, masukkan lagi. Kalau setelah kita blender, kita masukkan es batu dan seterusnya sampai dan kita sajikan. Itu langkah-langkah ya. Algoritma itu langkah-langkah. Bisa paham ya? Oke. Saya mau tanya kembali. Masih ingat tuh? Masih ingat? Apa itu dekomposisi? Elisa, dekomposisi adalah baik dari sini. Ya. Iya. Tadi contohnya kita mau pergi ke sekolah tuh. Kemudian apa itu pengenalan pola? Silakan. Yang mau baca silakan. Ya, listen. Kemiripan, pengulangan. Iya. Kemudian apa itu atraksi? Silakan. Memfokuskan pada informasi penting dalam membagikan yang tidak perlu. Memfokuskan pada informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Algoritma adalah Ya, silakan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur dan Berurutan
Ya. Sekarang ini contohnya tadi komposisinya, kemudian ini contoh dari pengenalan polanya, ini contoh dari atraksinya, ini algoritmanya. Dari keempat contoh ini, sekarang saya bisa minta kamu bisa membuatkan contoh selain contoh ada di sana itu. Oh, saya mau buat contoh itu ini Pak, algoritmanya. Jadi Pak boleh menjelaskan kita membuat tulisan vokal atau kita membuat yang lain. Siapa lagi bisa buatkan contoh, berikan contoh selain ini yang ada di depan sini. Yang sederhana, jangan terlalu yang susah, berpikir yang mudah. Ya, ada yang bisa berikan contoh? Oh, Pak, saya mau berikan contoh tentang dekomposisi. Oh, saya mau pergi ke pasar. Begitu. Atau ada yang mau buat contohnya? Berikan contoh. Contoh yang mudah kau paham, jangan mempersulitkan kau ya. Yang kau paham bahwa oh Pak nanti saya berikan contoh, berikan contoh dulu baru kita simpulkan sama-sama. Kira-kira dia berikan contoh tadi itu tentang ini, oh tentang pengenalan pola, tentang dekomposisi, tentang atraksi, tentang algoritma. Begitu. Saya bisa? Berikan contoh saja yang mudah, jangan sulit. Belum? Belum bisa ya? Belum ya? Oke. Kita semua mungkin sudah memahami ini ya, berpikir komputasional, kemudian 4 langkahnya, pengertiannya, kemudian sampai dengan contohnya. Sekarang kita masuk di kita punya lembaran kerja peserta didik. Kita diberikan waktu 30 menit dari sekarang. Nanti Pak Boni bagikan LKPD ini. Kita menyelesaikan 2 soal ini sama dengan 2 indikator yang kita dengarkan tadi dari Pak Boni ya. Ada LKPD, kita semua berdiri ke kelompoknya masing-masing. Silakan ke kelompok masing-masing. Angkat kursi dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Kita mau diskusi dalam kelompok kita diskusi sama-sama. Kerjanya 30 menit ya. 30 menit kerjanya di buku tugas pokoknya. Kerjanya buku tugas. Kerjanya di buku tugas ya. Di buku tugas masing-masing. Setelah itu, pilih salah satu orang sebagai ya. Silakan kerja. Ada 2 soal ya. Setelah kita membacakan teks itu yang diberikan oleh Pak Boni itu, kita mengerjakannya di buku tugas masing-masing. Kita tentukan di kelompok kita, di kelompok 1 yang ke depan yang baca siapa sebentar, yang presentasikan. Jadi saya yang presentasikan, semua tulis di buku tugas masing-masing. Kamu ini yang presentasikan adalah ini ya, sebentar kamu sama, kirim ya, kirim yang presentasikan depan. Kemudian yang ini, yang presentasi adalah ini depan. Kemudian yang presentasi adalah ketua kelasnya. Sudah ya? Silakan kerja sudah di buku tugas. Tidak boleh tidak menuliskan lagi teksnya itu, tetapi lihat soalnya sini. Perhatikan soal di depan semua.
Sama juga dengan soal di dalam bukunya LKPD itu. Yang pertama, mengidentifikasikan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan elemen-elemen dari berpikir komputasional. Dengarkan baik-baik dulu supaya kamu bisa kerja. Jangan buat lagi di apa itu Jangan ketik-ketik lagi di dalam yakin kelas. Kita sekarang mulai kerja. HP-nya bisa dilepaskan dulu. Diskusi dengan teman. Saya berikan contoh dulu. Ini contoh ini kita punya teksnya. Contohnya, aktivitas satu ini termasuk elemen apa? Tuh, tadi ada 4 elemen tuh. Elemen dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat algoritma. Kamu cuma menuliskannya saja. Contohnya, aktivitas satu ini termasuk dekomposisi atau apa begitu? Bisa paham? Bacakan teksnya dulu. Aktivitas 2 termasuk atraksi. Ini saya kasih contoh saja ya. Kemudian aktivitas yang ketiga termasuk pola yang berkaitan dengan algoritma. Bisa tidak ini? Bisa paham tidak? Bisa paham tidak? Kemudian soal yang kedua, setelah Anda mengidentifikasikan, Anda diminta untuk menjelaskan apa itu berpikir komputasional. 4 elemen berpikir secara komputasional. Kerjanya untuk nomor yang kedua ini, bukakan ChatGPT dan cari dalam ChatGPT. Paham ini? Itu nomor yang kedua. Nomor yang pertama itu aktivitas satu ini termasuk elemen ini. Bisa paham tidak ini? Kamu tuliskan namanya. Aktivitas satu namanya ini, aktivitas 2 namanya ini. Silakan kerja 30 menit dari sekarang. 30 menit dari sekarang. 30 menit dari sekarang. Semua duduk tuliskan. Tidak menuliskan soalnya lagi. Cuma engkau langsung menjawab. Aktivitas satu ini namanya ini, aktivitas 2 namanya ini. Bisa paham tuh? Ya, saya kasih contoh ini. Perhatikan sini semua. Nomor 1, aktivitas 1. Aktivitas 1 namanya apa? Aktivitas 2 namanya 3, 4. Nomor 2 itu carinya di ChatGPT. Carinya di soal jawaban ChatGPT. 4 elemen itu apa saja? Pengertiannya apa? Begitu? Silakan kerja. Saya kasih contoh yang mudah supaya bisa paham. Tulis di buku tugas masing-masing. Tulis dulu nomor 1-nya. Seperti ini. Aktivitas 1, namanya ini. Silakan. Diskusi dengan teman. Jangan sendiri. Kita diskusi dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok. Jangan main lagi. Kita kerja kelompok sama-sama ya supaya kita menjadi paham. Jangan kerja sendiri. Kita berbagi kepada teman. Informasinya, saya tahu, tapi saya sama-sama kerja ini. Tiga 30 menit saja. Di buku tugas yang kau punya, di buku tugas masing-masing, di buku tugasnya. Nomor 1 itu jangan jadi ChatGPT, cuma nomor 2 saja.
Nomor 1 tidak dicari di ChatGPT. Nomor 2 yang dicari di ChatGPT. Nomor 2 itu carikan yang Pak Boni jelaskan tadi itu. Dekomposisi artinya apa? Itu dicari di ChatGPT. Yang nomor 1 itu tidak boleh cari di ChatGPT. Sudah semua? 30 menit saja. Nomor 2 yang di ChatGPT. Nomor 1 itu engkau tuliskan namanya. Oh, nomor 1 ini namanya apa? 4 elemen. Dari itu elemen ini kira-kira dia punya teks ini dan namanya apa? Aktivitas 2 ini namanya apa? Aktivitas 3 namanya apa? Dari 4 elemen tadi itu ya. Dekomposisi, pengenalan pola, atraksi dan algoritma. Oh, kira-kira aktivitas 1 masuk algoritma. Tapi kamu baca dia punya teksnya dulu. Tiga 30 menit dari sekarang 20 menit saja. Kalau tinggal 20 menit, kita maju ke depan presentasikan. Lihat cepat. Ada yang sudah kerja nomor 1, ada yang sudah kerja nomor 2, supaya mudah. Nomor 1 itu ada 4 aktivitas ya. Jadi aktivitas 1 itu namanya apa, aktivitas 2 namanya apa, 3 namanya apa. Nomor 2 ini carinya di ChatGPT. Nah, tidak. Dekomposisi artinya apa? Pengertiannya. Pengenalan pola artinya apa begitu. Waktu tinggal 20 menit lagi dari sekarang, 20 menit. Nomor 1 kenapa? Nomor 1 itu sudah contohnya ini. Kamu baca teksnya ini. Oh, ini teksnya kira-kira elemen namanya apa di sini? Paham tuh? Kamu berikan namanya saja. Kamu bisa paham dari apa yang saya bersama. Kamu cuma berikan nama. Oh, ini namanya apa begitu. Sudah semua? Waktu tinggal 15 menit lagi. Semua silakan tulis semua. Silakan kerja sudah.
tinggal 10 menit lagi ya sekarang. Tinggal 10 menit. Waktu tinggal 10 menit. Waktu tinggal 8 menit lagi. Semua kelompok wajib maju untuk presentasikan hasil diskusi ya. Semua wajib maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelas kelompok masing-masing di depan kelas nanti sebentar. Dan teman-teman lain bisa memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok lain. Sudah semua? Waktu tinggal 5 menit lagi dari sekarang. 7 menit. Semakin duduk, semakin main, maka waktu berjalan tidak akan merasa kita kelompok sama-sama dengan teman. Sudah semua?
Ya, tulis semua, baru pengertiannya apa, dituliskan di nomor 2-nya. Nomor 2 terdiri dari titik. Contohnya apa itu dekomposisi, cari buka di kit, DPT, dan carikan pengertian dari dekomposisi, abrasi, pengenalan pola. Kelompok 4 ini sudah selesai ya, nanti mereka dulu yang maju presentasikan. Gimana kelompok lain? Lebih semangat lagi, waktunya tinggal 4 menit lagi. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4-nya sudah selesai ya. Kita semua stand up dulu, bangun semua. Bangun semua dulu. Semuanya bangun semua. Bangun semua. Sebelum kita presentasikan, kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kemudian kalau dibilang good morning, tepuknya 1 kali ya. Good morning 1 kali. Good afternoon, tepuknya 2 kali. Good evening, not applause, tidak tepuk. Bisa paham ya? Masih ingat? Anak desa hebat? Masih. Anak desa hebat? Semangat lagi. Anak desa hebat? Semangat lagi. Anak desa hebat? Anak desa hebat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Good morning. Good morning 1 kali. Good morning. Good afternoon. Good evening. Oke. Good morning 1 kali. Good afternoon 2 kali. Good evening, not applause. Tidak tepuk. Good morning. Good morning. Good morning. Good evening. Not applause. Good evening, not applause. Tidak tepuk. Not applause artinya tidak tepuk tangan. Oke, good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Lebih konsentrasi lagi. Good morning. Good morning. Good morning. Good evening. Oke, kita tangan untuk kelompok 4 siap untuk mempresentasikannya. Ketua kelas, silakan. Tepuk tangan satu kali untuk mereka. Tepuk tangan satu kali. Satu kali. Satu kali. Oke, silakan untuk Bapak. Depan sini. Membaca soalnya dulu. Aktivitasnya jangan dibacakan, cuma soalnya saja yang dibacakan. Kemudian setelah itu juga nomor yang kedua juga sama. Silakan.
supaya teman-teman yang bisa lihat. Teman-teman lain yang berikan tanggapan kelompok satu kelompok satu siapa Elisa dan teman-teman. Elisa ketika dia baca, kamu berikan tanggapan. Oh, belum. Kelompok 4 sudah bagus dan bisa ditambahkan. Kelompok 4 sudah bagus, gitu berikan tanggapan. Kelompok 4 sudah bagus dan bisa ditambahkan contohnya, begitu atau bagaimana tergantung dari kelompok yang berikan tanggapan. Kelompok 1 siapa? Sebentar kelompok 1 yang maju, kelompok 4 berikan tanggapan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Ya. Saya ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Aktivitas algoritma. Aktivitas 2. Pengenalan bola. Aktivitas 3. Aktivitas 4. Dekomposisi. 2. 1. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan pola dalam data yang sedang dihadapi. 3. Abrasi adalah kemampuan menyederhanakan atau mengabaikan detail yang tidak penting untuk fokus pada akses yang merelevan dari masalah. 4. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang telah diselesaikan Oke. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kira-kira dari cara membacanya tadi itu, oh dia sudah baik Pak, tapi salah baca di kata ini. Oh dibacanya seperti ini. Silakan kelompok 1. Elisa. Silakan Elisa dengan teman-teman Elisa. Silakan. Ya. Silakan coba. Lebih baik. Sampaikan saja apa yang kamu ketemukan tadi ketika dia membacakan itu, Elisa. Ketika teman membacakan, kita perhatikan supaya kita bisa tahu, oh tadi itu dia sudah baik Pak, dan bisa diperbaiki lagi cara membacanya di kata ini. Makanya perhatikan teman mempresentasikan silakan Elisa. Ya, dibacanya harus abstraksi, bukan abrasi tadi. Dibacanya abstraksi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3 sudah. Kelompok 1 silakan baca yang kamu sudah kerjakan itu. Silakan. Kalau baca sudah kerjakan, belum dikerjakan, dibacakan yang sudah selesai dulu. Bawa kelompok 1. Ini saya baca. Baca yang soal ini saya. Soalnya dibacakan dulu, baru dibacakan jawabannya. Silakan. Silakan. Dengarkan ini saya baca kelompok 4 siapa? Berikan tanggapan. Silakan. Orang yang besar lagi ini saya. Ya. Bagaimana? Nomor 2-nya? Nomor 2-nya bagaimana kelompok 4? Sudah nomor 1, kelompok sudah kemudian tanggapan.
Dan 2 nomor. Mereka jawab 1. Bagaimana kamu dan tanggapan atas apa yang dia sampaikan tadi? Sudah baik, tetap sudah baik dan boleh dikerjakan nomor 2-nya. Silakan bertanggapan. Nomor 1. Oke. Tepuk tangan untuk nomor 1 dulu. Kita nomor 1. Nomor 3 sudah bro. Oke, kita sudah presentasikan hasil diskusi kita. Pak Boni mau memberikan penguatan atas apa yang kita sudah presentasikan tadi itu ya. Pak Boni yang melihat yang pertama adalah berkaitan dengan ini. Soalnya, perhatikan semua, perhatikan semua. Yang pertama tadi itu, saya bilang begini, identifikasikan kasusnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan elemen dari berpikir komputasional. Soal nomor 1 ini tidak punya titik semua ini. Kita mengidentifikasikan. Tadi ada 4 elemen. Elemen yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Atraksi. Saya mau tanyakan dulu. Untuk yang pertama, aktivitas 1 namanya apa ini? Dekomposisi. Yang berkaitan masalahnya adalah ketidakdisiplinan siswa. Ini namanya dekomposisi. Masalah yang tidak disiplin sampai dengan dia memberikan secara detail, secara sedikit mungkin. Oh, dia bolos siswa atas nama ini pada jam ini. Ini namanya dekomposisi. Kemudian yang kedua, aktivitas kedua namanya apa ini? Ya, pengenalan sekolah. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Oke, saya mau jelaskan kembali tentang ini. Semuanya perhatikan baik-baik di sini. Yang baca, yang bisa membacakan, yuk ini. Baca dari suara yang bisa teman-teman dengar. Dari yang pertama itu. Dari yang pertama, berpikir komputasional adalah dengarkan teman baca di sini. Memproses informasi. Oke, itu yang pertama. Yang ketiga lagi ada 4 elemen ya. Elemen yang pertama adalah dekomposisi, pola dan abstraksi serta algoritma. Itu ada 4 elemen. Menjelaskan sudah semua. Oke. Kemudian yang berikut lagi, kita simpulkan sama-sama. Ya. Tadi ada 4 elemen. Elemen yang pertama apa tadi? Elemen yang pertama apa? Dekomposisi. Sama-sama dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Bisa ingat semua ini? Bisa ingat ya? Ya. Untuk kelompok 2 dan 3 nanti akan presentasikannya di minggu depan nanti ya. Ya, di minggu depan akan presentasikan yang berkaitan dengan hasil diskusi yang kita diskusikan hari ini.
Ingat materinya tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat refleksi. Semuanya perhatikan di sini. Kita merefleksikan. Yang mau ngomong silakan ngomong. Kita harus ngomong, berbicara ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi tadi? Kenapa? Perasaan? Senang. Kenapa senang? Kami dapat mendapatkan ilmu atau hal yang baru. Hal yang baru tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Berpikir secara komputasional. Kemudian materi apa yang Anda pelajari hari ini? Materi tadi apa tadi? Iya, berpikir secara komputasional. Apa yang Anda sudah pahami di sini? Tentang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Apa yang Anda perlu pahami? Semuanya Anda sudah pahami semua. Oke. Apa langkah konkret jika Anda perlu memahami tersebut? Jika kalau saya belum paham, maka apa yang saya buat nanti? Harus apa? Harus langkah konkretnya. Yang kedua adalah saya belajar. Yang kedua mengerjakan apa? Yang ketiga adalah jika saya sudah belajar kemudian mengerjakan tugas, yang berikut apa? Berada dalam ruangan kelas. Ini refleksinya. Jadi ada 5 soal refleksinya. Untuk itu, terima kasih banyak untuk kita semua kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sampai dengan kita mempresentasikannya, ingat materinya tadi itu apa itu berpikir komputasional. Kemudian 4 elemennya diingat baik-baik. Kemudian berikut, saya bisa menyelesaikan itu menggunakan ChatGPT. Jika ada soal, jika Anda tidak mengerti, maka Anda mencarikannya di ChatGPT. Terima kasih untuk kalian kita semua pagi ini. Tetap semangat belajar. Kemudian tetap datang ke sekolah dan juga berkolaborasi dengan teman untuk kemajuan diri Anda sendiri. Jangan lupa juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak, Ibu. Terima kasih. Mari kita menutup kegiatan kita pagi ini dengan doa. Yang pimpin doa penutup silakan. Doa. Selamat pagi untuk kita semua.